Ya, hari ini tanggal 1 Juni ya. Hari Sabtu malam Minggu. Ini ada tukar pikiran ya, teman kita nih. Saham BMTR katanya lagi diakumulasi. Kita lihat profilnya dulu ya. Sebentar aja lah lihat profil ya. Kita lihat profil. Ini Global Mediacom berafiliasi sama MNC ya. Terus masyarakatnya 47%, lumayan ya, udah agak banjir dikit. Tuh bener ya, MNC Asia Holding ya. Ini ada Mr. L ya, 6,53. Terus setidaknya nomor shareholdernya 3 bulan terakhir banyak yang caw. Harga IPO-nya 1250. Listingnya 1995, udah cukup lama ya. Insider, kita coba insider. Insider kemarin terakhir Februari ya dijual ya 0,05%, sangat jauh lah ya untuk insider ngejual. Lagi butuh duit buat ini kali ya. Baik, kita lihat di statistik deh. Oh teman-teman, ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya, ini sebagai tukar pikiran aja. Saya percaya kok teman-teman itu dalam beranalisa bagus, pasti bagus gitu loh. Sebagai media perbandingan aja ya, ajang perbandingan aja. Kalau yang positifnya silakan ambil, kalau yang negatifnya silakan simpan. Siapa tahu negatifnya bisa dipositifkan. Ada PR-nya 5,57, under value, bagus ya. PBP-nya 0,24, under value, lagi under value. EPS-nya ada 41 untuk GTM. Book value-nya 959 ya, makanya 0,2 sangat under value ya. ROI-nya cuma kecil, ROI-nya ya. Kita lihat DER-nya itu 0,40 ya, masih wajar ya, 0,40. Di sini ada kuartal satunya 3320, 332, 320 ya, meningkatlah sedikit. EPS-nya untuk kuartal ini meningkat dikit. Terus revenue-nya turun nih, biasanya dapat 3,1 triliun, sekarang 2,8 triliun ya. Turunnya lumayan banyak ya. Cuman karena bisa menekan cost, jadi ya lumayan untung kuartal satunya lumayan. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Jadi teman-teman, saya percaya sih teman-teman juga bisa lah menganalisis. Cuman sebagai sebagai media untuk saya rekam, mungkin bisa membantu saya juga dalam menganalisis teman-teman. Makasih ya teman-teman ya yang sudah berkomentar, sangat membantu. Ini juga kan dari komentar, makanya komentar sering saya baca. Kalau sekiranya saya harus pelajari dulu, makanya agak lama saya pelajari dulu. Baik, ini bukan ajakan ini ya, bukan pom-poman ini mah ya. Ini kita media belajar sama-sama gitu ya. Betul, terdeteksi di sini tanggal 27 ya, 27 Mei ada akumulasi ya dari bandar lokal. Terus foreign juga akumulasi dari tanggal berapa nih foreign? Nah, udah mulai dari sini nih foreign ya. Di 26 April akumulasi sangat tinggi banget ya. Kita rekam tanggal 01, cuman kita tulisnya kan di sini tanggal 31 terakhirnya ya. Maka kita tulis di sini tanggal 31. Baik, kita buktikan siapa yang ambil. Kita lihat dulu foreign ya. Foreign tanggal berapa foreign tadi? Mulai tanggal 26 April. 26 April. 26 April di sini ya. Hari Jumat ketemu Jumat nih. Siapa foreignnya? Ya, terdeteksi foreignnya ada masuk di EP ya, sama JP sama BK. Tahu sendirilah ini punya siapa ya. Ini kan punyanya dia sendiri ya. Berarti ini dijagain sama yang punya emitennya, dipunyain sama yang empunyanya gitu ya. Harusnya ya yang punya emiten pasti ngejagain ya. Kalau dia di kebawahin ya positif thinking aja, dia mau ngambil barang di bawah gitu aja. Ada si JP, ada si BK, ya lumayan. Ada si CC juga nih,
broker-broker besar semua ya, YU juga ada. Terus kita lihat domestik dari tanggal berapa nih? 27 ya, 27 Mei. 27 Mei. Ya, baru seminggu ini ya. Hari Senin ya. Seminggu ini dia akumulasi. Domestiknya ada si AR 50.000 ya, 50.000 lot bulat. Ada CC, ada DH ya, ada GR, ada AZ, ada LZ. Yang ngebuang si RS, CP sama si Becky. Ya. Mau kemanain? Nah, saya lihat di sini ada candle merah. Ya mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Di 256 ya. Ini candle merah ini sangat menentukan. Biasanya ini kan gap juga sama nih, gap up. Jadi biasanya kalau yang kalau yang suka menyenangkan lukisan market maker, ya harusnya ini bisa ketutup ya, biar pada technical analysis itu tidak percuma lah untuk membahasnya. Lihat dari garis MA ini MA 20 sama MA 10 nya udah menyatu, cuman masih di bawah ya, si candlenya masih di bawah, harga masih di bawah MA 10 sama MA 20. MA 200 ada di 265 ya. Jadi secara candle sih targetnya ke sini ya. Mudah-mudahan bisa nutup ini, mudah-mudahan ya. Cuman hati-hati untuk area 222-nya ya. Di sini ada gap kecil nih. Kita tandain sini ada gap kecil. Walaupun kecil kadang-kadang suka mempengaruhi juga. Cuman biasanya ini tertutupnya kapan ya, kita tidak tahu ya tertutupnya kapan. Yang pasti kalau ada yang seperti ini biasanya suka tertutup kembali. Entah kapan, pokoknya tertutup kembali aja ya. Pinter juga di sini, gap yang ini juga udah ketutup ya. Kenapa bisa sampai sini? Ya dari sini aja, lihat nih. Kalau harga ini bisa arah sampai sini kan, tidak menutup kemungkinan bisa sampai sini. Waktunya ya itu dia waktu yang kita tidak tahu. Hati-hati, cuman kalau udah naik dia ada pembuangan ya. Setiap ada kenaikan agak panjang dia ada pembuangan ya. Lihatin aja broker lokal sebagai bandarnya, dia sangat menguasai di emiten ini ya. Jadi ketika dia akumulasi dia naik, ketika dia distribusi dia turun. Baik, kita lihat di sini berapa sih harga itunya harga wajarnya ya ke Punda Cat. Kita akan lihat harga wajarnya berapa. Kita butuh yang namanya ini, pakai ini aja ya. Pakai ini dulu, istilahnya kita pakai bawaannya bawaannya ini ya. Kita pakai bawaannya ini. Nanti kita pakai hitung-hitungan ya. Sebenarnya kalau kalau investasi di saham cukup dengan satu indikator yang paling mudah aja sebenarnya ya. Tinggal kalian pilih mana yang paling mudah banget gitu ya. Makanya saya pilih beberapa alternatif. Bisa dari gap, bisa dari seperti ini buat investasi itu di ngambil barangnya di mana gitu kan. Bisa jadi pair, bisa dari PBP gitu, bisa dari ROI gitu kan. Sangat banyak sekali ya. Kalau di sini terlihat jelas di sini untuk 1 tahunan aja dia lagi downtrend ya. Lagi downtrend. Pantas kalau dia masih under value ya. Malahan ini under value karena di sini terlihat jelas, di sini kan under value-nya nih ya, di minus satunya. Nah, di sini udah under value, cuma di sini udah sideways ya. Kita lihat 3 tahunan. Kita lihat dulu, berarti di sini pernah ke puncak di sini 400, sini puncaknya ke 300, sekarang di 232. Untuk jangka panjang untuk harga wajarnya ada di 387 ya. Untuk jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya untuk 1 tahunan harga wajar berdasarkan Punda Cat ada di harga berapa nih? Minnya 322. Hanya beda beberapa 50 tik aja ya, kurang lebih 50 tik lah bedanya.
Ini udah mulai apa namanya dari lihat dari sini ya. Ini udah support di sini. Udah mulai agak ke atas sedikit, dari sini udah sideways ini, udah sideways. Baik, berdasarkan pundacat untuk rumus PE, dia berada di under value-nya, harga wajarnya untuk satu apa namanya, untuk yang terdekatnya itu di 322, mudah-mudahan bisa ke arah sana ya. Dan untuk jangka panjangnya ada di 387. Apakah bisa ke situ? Ya bisa aja, namanya juga saham kan. Saham itu bisa ke bawah banget, bisa ke atas banget. Bahkan sekarang bisa FCA gitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin ya kalau di saham itu. Baik, kita langsung berdasarkan hitungan aja nih. Kita butuh yang namanya kita akan menghitung rumus PER ya. Rumus PER harus punya data EPS ya. Nah, ini EPS. Kita tulis aja di sini ada dua dah, ada 80 sama 41. Kita akan nyari yang jangka pendeknya aja, di TTM-nya aja ya, di 41,62. Terus kita butuh lagi yang satu yang namanya ini nih, harga bukunya 959,56 ya. Nanti kita hitung akan berdasarkan rumus PER sama ini, sama apa namanya, sama PBP ya, rumus PBP. Di sini kan dividennya udah jauh banget ya, jadi kita nggak usah mikirin dividen lah ya. Kita harus cari juga sama yang namanya itu apa namanya, PE juga ya. PE nya kita ngambil yang 3 tahun juga sama. Tadi kita tulis berarti di sini 4,29 ya. Untuk PER nya rata-ratanya tuh 4,29. Terus untuk PBP nya, PBP 3 tahun, rata-rata 3 tahun aja biar agak panjang dikit. PBP nya ada di, kita hapus dulu yang ini ya, takut PBP nya 0,32. Nanti kita akan cari berapa sih harga wajar berdasarkan hitungan ini ya. Baik, langsung aja ke ini ya, ke apa namanya, Mbah Bogal, karena Mbah Bogal itu sangat-sangat pandai ya. Baik, berdasarkan rumus PER dulu, kita punya EPS nya 41,62 dikali minnya itu 4,29. Nah, sama dengan 178. Nah, itu harga wajarnya itu 178. Kurang lebih ya 178. Terus kalau kita berdasarkan PBP, nah, kita hitung 959,56 dikali 0,32 sama dengan 307. Nah, kita akan lihat lagi catnya ya. Kita akan lihat cat lagi di mana letaknya itu ya. Kalau dari broker summary emang ada apa namanya, ada akumulasi yang sangat keren ya. Nah, kalau berdasarkan EPS atau PER ini masih istilahnya masih mahal, makanya dia downtrend ya, masih mahal kan. Cuman kalau menurut PBP itu ada di 307. Maaf, ada di 307. Rumus PBP 307, wah, tinggi banget kan. Nah, di sini nih, area sini nih, di area puncak. Kita lihat di sini deh, biar ketahuan ada puncaknya di situ. (307) ya. Nah, area sini nih ada puncak, sini ada puncak nih ya.
ya. Nah, area sini nih ya, area sini berarti dia harga wajarnya ada di sini ya. Tapi kalau berdasarkan PER EPS dia adanya di bawah gitu kan, di 178. Coba kalau kita hitung TTM-nya, perkiraan TTM-nya. TTM bukan kan perkiraan anualisnya kan sekitar 80-an ya. Terus kita gini nih, saya tadi 80,19. Coba kita hitung berdasarkan TTM-nya 19. Jadi kita harus tinggal kalian percaya yang mana itu terserah kalian ya. Nah, kenapa saya rekam, nanti kita buktikan aja ketika yang mana lebih menyampai duluan, apakah dibawa ke bawah lagi ke harga wajarnya berdasarkan rumus PER. Nah, kalau kalau berdasarkan TTM-nya, jadi jangka waktu agak panjang sampai kuartal 4, harganya di 344. Cuman kalau sekarang itu TTM sekarang ini masih ketinggian harganya ya, masih ketinggian berdasarkan hitungan aja. Tapi kan kalau tadi kan berdasarkan hitungan dari yang punya broker ini masih under value gitu kan. Jadi terserah kalian mau ngambil yang mana, semuanya baik ya. Yang menentukan kan kalian gitu kan. Yang menentukan istilahnya yang punya uang kalian, yang mau ngejual ataupun membeli kan terserah kalian. Jangan sampai dipengaruhi sama orang lain ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau berdasarkan PBP di 307 tadi ya, harga wajarnya itu. Tapi kalau nanti, nah ini sebenarnya ajang pembuktian teman-teman. Kalau benar berdasarkan EPS itu 178, apakah dia akan ke bawah gitu kan, atau yang bagus itu berdasarkan PBP ya. Kalau yang berdasarkan PBB kan ada di 307 ya. Nah, jadi masih aman kan di sini kan kalau masih berdasarkan rumus PBB. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah saham BMTR ini seminggu ini lagi akumulasi ya, betul. Terus asing juga, foreign juga, foreign yang punya yang punya emiten ini juga lagi akumulasi ya. Mudah-mudahan fundamentalnya mendukung, broker summary-nya juga mendukung, technical analysis juga mendukung ya. Mudah-mudahan seperti itu. Semua teknikal, baik analisis fundamental, teknikal ataupun broker summary, semuanya pasti ada plus dan minusnya ya. Tapi tetap yang mengendalikan sebenarnya istilahnya para pelaku pasar gitu kan. Kalau isinya para pelaku pasar tidak membeli ataupun menjual, ya tidak ada kenaikan gitu kan. Apalagi harus disetir sama yang punya emiten ini. Istilahnya kalau di sebuah saham itu kalau nggak ada yang menggerakkan sebagai market maker, saham ini tidak akan kemana-mana, lempeng aja gitu ya. Siapa yang ngatur bid ask gitu kan, siapa yang ngatur kan mereka market maker. Retail saya mau nungguin, emang bisa bergabung retail untuk memasang, kalian masang listing kan nggak bisa ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi begitu pandangan saya sebagai untuk tukar pikiran, jangka waktu dekatnya ada ke sini ya. Mudah-mudahan bisa mencapai sini ya, mudah-mudahan. Kan lumayan ribetnya kan kalau ke sini kan. Berapa persen ini? Kurang lebih lah 9% lah, lumayan ya. Kalau ke sini juga lumayan kan, ke harga wajar untuk 307-nya lumayan. Bisa jadi gitu. Karena yang menggerakkan adalah broker EP ya, tahu sendiri lah broker EP ya. Bisa naikin sampai 30% gitu kan di sini nih. Ya. Tapi sekitar udah 2 kali gunung nih, belum bisa nembus ya. Gunung 1, gunung 2 nih. Mudah-mudahan bisa nembus gunung ini. Ya akhirnya bisa di up lah ya, minimal ke MA 200 lah ya. Oke, segitu aja teman-teman. Teman-teman hati-hati area sini ya. Ini area 222 nih ya, hati-hati. Mudah-mudahan tidak ke harga wajar PER untuk hitungan TTM-nya di 178 ya.
Oke, segitu aja teman-teman, moga-moga membantu dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ciao.